Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tasya Rahma dengan NPM 6222135. Saya mahasiswa Universitas Gunadarma, Fakultas Ekonomi dan Prodi Ekonomi Syariah. Amalan apa yang pertama kali dihisab? Amalan yang pertama kali dihisab dari seseorang pada hari kiamat nanti adalah sholat. Jika sholatnya baik, maka seluruh amal perbuatannya baik. Dan jika sholatnya rusak, maka seluruh amal perbuatannya juga rusak. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Sholat adalah tiang agama. Barang siapa yang telah mendirikan sholat, sesungguhnya dia telah menegakkan agama Islam itu. Dan barang siapa yang meninggalkan sholat, sesungguhnya dia telah merobohkan agama Islam itu. Pondasi agama Islam adalah sholat. Nabi Muhammad SAW mendapatkan perintah sholat berbeda dengan yang lainnya. Allah Isra dan Mi'rajkan beliau ke langit ketujuh. Setelah sampai di langit ketujuh, Nabi Muhammad SAW melanjutkan perjalanan ke Sidratul Muntaha. Setelah sampai di Sidratul Muntaha, barulah Allah mewahyukan kepada Nabi Muhammad SAW tentang perintah sholat. Perintah sholat yang 50 kali sehari semalam. Setelah Nabi Muhammad SAW menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sholat 50 kali sehari semalam, Nabi Muhammad pulang kembali. Ketika di perjalanan, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam bertanya kepada Rasulullah SAW, apa yang telah diperintahkan Rabbmu atas umatmu? Kemudian Nabi Muhammad SAW menjawab pertanyaan dari Nabi Musa alaihissalam. Setelah menjawab pertanyaan dari Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam meminta agar Nabi Muhammad SAW kembali menghadap Allah dan meminta keringanan. Nabi Muhammad SAW mendengarkan saran dari Musa alaihissalam. Nabi Muhammad kembali menghadap Allah dan meminta keringanan. Permintaan Nabi Muhammad SAW didengar oleh Allah, sehingga kewajiban sholat menjadi 5 kali sehari semalam. Ada sebuah dosa yang lebih dahsyat daripada berzina, yang lebih buruk daripada merampok dan memperkosa, yaitu dosa orang yang meninggalkan sholat. Betapa berat hukuman bagi orang yang meninggalkan sholat. Sholat ini harus ditegakkan. Sholat adalah syariat Islam. Yang membedakan orang itu muslim atau kafir adalah sholatnya. Sesuai dengan firman Allah, Quran Surah Al-Mudatsir ayat 42 dan 43. Kenapa kalian masuk neraka Sakor? Kami dulu di dunia tidak mengerjakan sholat. Apakah kalian tahu neraka Sakor itu? Neraka yang diperuntukkan bagi orang yang mengingkari dan mendustakan perintah Allah dan Rasul-Nya. Maka perkara sholat ini adalah perkara yang besar, tidak boleh sembarangan. Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada kita agar menyuruh anak-anak kita sholat ketika umur 7 tahun dan pukullah dia kalau dia belum sholat umur 10 tahun. Ketika dia sudah meninggalkan sholat, itu adalah sumber kejelekan. Agama rusak, kehidupan rusak, tidak ada keberkahan di dalam hidupnya, tidak ada kebahagiaan di dalam hidupnya, tidak ada ketenangan di dalam hidupnya. Sesuai dengan firman Allah, Quran Surah
Al-Ankabut ayat 45 yang berbunyi, Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa lazikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un, yang artinya sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, dan ketahuilah mengingat Allah itu lebih besar keutamaannya daripada yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 45 yang berbunyi, Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratu ila 'alal khashin. Artinya, dan memohonlah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan sholat itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Ada beberapa cara agar sholat kita khusyuk. Yang pertama, hadirkan rasa yakin bahwa Allah melihat kita. Hadirkan itu, teman-teman. Yang kedua, sholatlah seakan-akan itu sholat terakhir kita. Yang ketiga, pahami makna bacaan sholat itu. Yang keempat, berwuduklah dengan sempurna. Dan yang kelima, dengarkan dan menjawab azan. Demikian sedikit ilmu yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kebenaran hanyalah milik Allah. Letak khilaf dan salah datangnya dari diri saya pribadi. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.